Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dengan NIM terakhir 005 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan materi mengenai FTP server dan mail server. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama kita bahas dahulu mengenai FTP server. Apa itu FTP server? Nah, FTP ini singkatan dari File Transfer Protocol, yaitu Internet Service atau layanan internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload, ataupun mengirimkan file ke server atau mengupload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel ataupun fisik. Adapun fungsi dan kegunaan dari FTP. Nah, saat ini kan banyak digunakan ya FTP ini untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting, ataupun fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Nah, ini pun ada fungsi-fungsi dan kegunaan lain dari FTP, yaitu yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran ke dalam email. Selanjutnya, untuk mengunduh dan melakukan upload konten, seperti tugas kuliah ke FTP server. Itu juga bisa. Terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Itu dia fungsi-fungsi dan kegunaan dari FTP server. Oke, selanjutnya masuk dalam cara kerja FTP server. Nah, FTP ini bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password agar bisa mengakses data. Nah, setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data di dalam komputer, maka kita perlu akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Nah, password dan username ini yang menjadi kunci akses kita untuk mengakses data di dalam FTP ini. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer FTP. Nah, namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung dengan FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh atau mengunggah dan sebagainya. Selanjutnya, aplikasi dari FTP client ini. Nah, aplikasinya ada 3 yang sering digunakan. Yang pertama ada FileZilla FTP Client, yang kedua WinSCP, dan yang ketiga ada GFCP. Nah, untuk FileZilla FTP Client ini adalah FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur-fiturnya yang lengkap. Nah, aplikasi FTP FileZilla ini mendukung di beberapa sistem operasi seperti Linux dan Windows. Kelebihannya yaitu melakukan transisi simultan. Nah, ketika kita mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulangi kembali. Namun, aplikasi FTP ini punya kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas ataupun file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua ada WinSCP. Nah, WinSCP ini aplikasi cukup populer untuk pengguna Windows. Dari beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP yaitu salah satunya SFTP, SCPT, FTP, dan WebDev, Web Developer. Nah, untuk kelebihan dari WinSCP ini adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan bagian atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH.
Nah, sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk Windows saja. Yang ketiga ada GFTP. Nah, GFTP ini adalah aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Nah, aplikasi ini proyek sumber terbuka. Jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan juga FSP. Namun sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal. Nah, jadi masing-masing dari aplikasi FTP ini punya ciri khasnya. Untuk FileZilla ini dia bisa digunakan di Windows dan Linux. Untuk WinSCP dia hanya bisa digunakan di Windows dan CFTP dia hanya bisa digunakan di Linux saja. Nah, memasuki perintah-perintah dasar dari FTP ini. Yang pertama ada koneksi ke FTP server dari PC client. Nah, kodenya yaitu kita bisa mengetikkan di command prompt yaitu FTP spasi alamat FTP server. Misalkan ada alamat FTP servernya yaitu ftp.sercom.com. Jadi kita dapat eh, mengetikkan di command prompt FTP spasi ftp.sercom.com. Nanti akan dipraktekkan. Lalu yang kedua melihat direktori server. Nah, cukup mudah untuk melihat direktori server dari FTP ini. Ya cukup mengetikkan dir saja pada laman FTP. Selanjutnya mengupload file dari PC client ke server, yaitu put spasi nama filenya apa. Selanjutnya mendownload file dari server ke PC client, yaitu get spasi nama file. Nah, untuk yang terakhir yaitu keluar dari koneksi FTP server, hanya tinggal mengetikkan quit saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita langsung masuk di prakteknya FTP. Oke, di sini saya sudah membentuk eh, infrastruktur jaringannya. Untuk langkah yang pertama, tentunya kita masuk di server FTP-nya, lalu kita pastikan di service di layanan FTP-nya ini sudah on. Nah, di sini kita dapat menambahkan username dan password di laman FTP ini. Ini saya sudah menambahkan yaitu username CC, passwordnya ada dan permissionnya semua ya. Itu. Ini file-file yang ada di dalam FTP. Oke, selanjutnya pada PC1. Kita masuk ke PC1. Oke, pada PC1 kita buat sebuah file. Buat filenya kita di text editor, bahkan filenya isinya, lalu ini eh, pesan. Lalu ini pesan dari CC PC1. Oke, selanjutnya kita save. Oke, new file name-nya kita pesan CC PC1. Oke, kita oke. Oke, selanjutnya kita cek bahwa file ini sudah ada di PC1 atau sudah tersimpan di PC1. Ceknya kita ke command prompt, kita jalankan perintah dir. Oke, ini ya. Sudah ada pesan CC PC1. Oke, sudah tersimpan di PC1. Oke, selanjutnya kita buat koneksi ya. Kita buat koneksi. Caranya buat koneksi tadi yaitu dengan mengetikkan FTP spasi nama dari FTP-nya. FTP ftp.cc.com karena di sini nama FTP saya ngeceknya di DNS ini.
Nama FTP saya ini ftp.cc.com dengan IP-nya 43. Oke, lalu enter. Nah, ini trying to connect. Ditunggu saja. Oke, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat koneksi ke FTP servernya. Masuk ke command prompt. Ya, ini dengan mengetikkan FTP spasi nama jaringan atau alamatnya, yaitu kita di sini gunakan ftp.cc.com. Bisa kita lihat di DNS di sini ya. Oke. Lalu tinggal di enter saja, lalu kita masukkan username-nya yang telah dibuat di FTP server yang tadi. Oke, di sini username-nya CC, passwordnya ada deh. Oke, kita masukkan di PC1 username-nya CC, passwordnya ada deh. Oke, nah ini kita sudah masuk, sudah membuat koneksi di FTP-nya. Oke, selanjutnya kita upload pesan. Kita upload pesan CC tadi dengan menggunakan perintah put. Jadi kita ketikkan saja put, nama filenya pesan CC PC1. Nama filenya tadi ini ya, pesan CC PC1 txt. Jangan lupa dari txt-nya. Lalu enter. Oke, transfer complete. Nah, kalau sudah komplit ini berarti ini sudah masuk di file FTP-nya ya. Nah, lalu kita pastikan bahwa file ini sudah terupload dengan kita jalankan perintah dir ftp dir. Kita enter, nah ini ada ya pesan cc bisa 1txt dengan 28 ya. Oke, ini tandanya dia sudah terupload di FTP-nya. Lalu selanjutnya kita ke laptop. Kita ke laptop, oke. Oke, kita koneksikan seperti tadi, tp spasi ftp.cc.com. Oke, dengan username-nya cc, passwordnya ada deh. Oke, lalu kita coba untuk download filenya. Untuk download tadi kita gunakan get. Jadi get nama eh, filenya, pesan cc pc1.txt. Oke, ini transfer sudah komplit. Oke, ini sudah.
Selanjutnya kita masuk ke text editor. Kita coba buka di text editor. Kita lihat di sini open. Nah, ini sudah ada. Kita buka. Oke, nah sudah selesai ya. Jadi untuk simulasi atau praktik dari FTP server ini sudah berhasil. Kita sudah bisa untuk membuat file baru dari PC1 lalu menguploadnya ke FTP server. Lalu laptop ini mengambil file tersebut atau mendownload file tersebut dari FTP server. Oke, itu untuk simulasi dari FTP server. Selanjutnya kita masuk dalam mail server. Oke. Nah, mail server. Apa sih mail server ini? Mail server ini sebuah server atau layanan internet atau internet service berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, mail server ini dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Nah, mail server ini menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui sebuah aplikasi. Adapun fungsi dari mail server ini yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Nah, tidak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Nah, di sisi lain ada web mail server. Web mail server ini adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server ini adalah interface dengan kata lain sebuah mail yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet. Dan tentunya ini berbasis website. Selanjutnya ada protokol-protokol email. Di sini kami jelaskan ada 3 protokol email yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, Simple Mail Transfer Protocol ini adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Nah, proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada di dalam server email kita. Nah, untuk port SMTP default ini ada yang pertama port 25, yaitu port tanpa enkripsi, dan port 2426, yaitu port SSL atau TLS. Nama lainnya itu SMTPS. Nah, yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol 3. Nah, protokol 3 ini versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 ini adalah protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Nah, biasanya dalam aplikasi email ini ada pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server ataupun tidak. Nah, POP3 ini adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer kita. Nah, untuk port POP3 yang default ini, yang pertama ada port 110 yaitu port tanpa enkripsi, dan yang kedua port 995 yaitu port SSL atau TLS, dan nama lainnya adalah POP3S. Untuk kelebihan dari POP3 ini yaitu yang pertama, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, kita tidak perlu terhubung ke internet apabila kita ingin membukanya kembali.
Nah, yang kedua, kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Yang ketiga, kita dapat membuka file attachment dengan cepat. Dan yang terakhir, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox, kecuali hard disk komputer kita penuh. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya dari POP3 ini, yang pertama, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Yang kedua, semua pesan akan disimpan di komputer. Nah, hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer kita. Yang ketiga, semua file attachment diunduh dan disimpan di dalam komputer. Karenanya, potensi komputer terinfeksi virus dari email ini lebih besar. Yang terakhir, folder email terkadang hilang. Jadi, jika ini terjadi, upaya restore cukup sulit untuk dilakukan. Itu untuk kekurangan dari POP3. Selanjutnya, protokol email yang terakhir ada IMAP, yaitu Internet Message Access Protocol. Nah, IMAP ini seperti halnya POP3 digunakan untuk mengirimkan email ke lokal email. Hanya terdapat sedikit perbedaan dari cara kerjanya. Nah, kalau yang POP3 ini dia satu arah, maka IMAP ini adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Nah, pada dasarnya isi email ini tetap berada di server. Protokol IMAP ini lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Nah, dalam IMAP, email ini disimpan di dalam server. Ketika kita mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email. Sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Nah, untuk port IMAP defaultnya, yaitu yang pertama ada port 143, yaitu port tanpa enkripsi, dan port 993, yaitu port SSL atau TLS. Nama lainnya adalah IMAP. Untuk kelebihan dari IMAP ini, yang pertama, kita dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Yang kedua, email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Yang ketiga, kita dapat mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga kita tidak perlu menunggu semua pesan untuk diunduh. Yang terakhir, attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP. Nah, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Kita juga bisa memilih attachment tertentu yang ingin kita buka. Itu untuk kelebihan dari IMAP. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Yang kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi di space hosting. Yang terakhir untuk kekurangannya yaitu email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Seperti itu. Selanjutnya ada cara kerja dari webmail server. Nah, cara kerjanya yaitu mail server ini memiliki dua server yang berbeda fungsi, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing atau sending email, dan yang kedua adalah server yang berfungsi sebagai receiving email atau incoming server. Jadi dia menerima email. Nah, outgoing server ini dihandle oleh server SMTP pada port 25. Sedangkan incoming server ini dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Nah, port ini semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses. Berfungsi sebagai koneksi juga dan juga sebagai distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer lainnya maupun ke jaringan lainnya. Nah, bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email ini? Nah, tentu saja cara kerjanya ini bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Proses pengiriman email ini dapat melalui TCP/IP dan dianalogikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sender atau pengirim, lalu dia ke user agent, lalu user agentnya nih masuk ke waiting list email, lalu selanjutnya masuk ke MTA, dan user mailbox, lalu selanjutnya ke user agent lagi, dan ke penerima. Nah, secara sederhananya ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini ya. Awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender atau pengirim akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server.
Nah, pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan emailnya. Nah, dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut. Sehingga informasi tanggal dan waktu pengiriman email ini dapat terbaca. Nah, ketika penerima email ini membaca email dari pengirim, itu artinya penerima ini telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Itu singkatnya dari cara kerja mail server. Nanti akan kita praktekkan dalam Cisco Packet Tracer. Selanjutnya jenis-jenis mail server yaitu ada 3. Yang pertama ada SendMail, yaitu dia sistem mail server yang pertama yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix, dia adalah mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix ini dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Yang terakhir ada Qmail, yaitu mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Nah, karena Qmail ini belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail ini telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan juga Yahoo. Selanjutnya kita bisa langsung masuk dalam praktek atau simulasi dari mail server. Nah, yang pertama kita tentu tambahkan di DNS ya. Seperti ini saya sudah tambahkan namanya mailku.com domainnya, tipenya record dan IP-nya yaitu 434343.4. Dan selanjutnya kita jalankan NS lookup. Ini kita klik dulu. Kita jalankan perintah NS lookup untuk mengetahui mail server tersebut. NS lookup mailku.com. Nah, ini sudah ada address-nya. Lalu pada mail server, kita aktifkan server email dan kita buat 2 akun email untuk pengguna. Jadi kita masuk ke mail server, ke email, dan kita buat 2 akun ya. Ini sudah saya buat, yaitu CC dan Cici. Oke. Dengan domainnya kita pakai mailku. Oke. Dan di sini kita emailnya kita masih menggunakan SMTP dan juga POP3. POP3 tadi kan komunikasi satu arah ya, jadi kita tidak bisa balas-balasan email seperti itu. Oke, kita sudah buat. Nah, kita masuk pada PC1. Nah, pada PC1 ini kita masuk ke email dan kita ke configure email. Nah, kita masukkan namanya Cici dengan email address cici@mailku.com, incoming dan outgoing-nya kita pakai mailku.com, username dan password-nya kita isi, lalu apabila sudah kita save. Ini kita coba untuk compose, kita kirim email ke akun yang kedua, yaitu cici@mailku.com. Subjeknya testing. Oke. Lalu Cici. Oke, kita send. Nah, ini sudah send sukses ya. Kalau send sukses ini berarti kita sudah masuk, emailnya sudah masuk ke Cici. Oke, selanjutnya kita buka lewat laptop. Coba buka lewat laptop. Di email, kita ke configure mail dulu. Nah, ini jangan lupa untuk ke configure mail. Kita isi semuanya, kita save. Nah, lalu kita masuk ke receive. Nah, ini tadi sudah
sudah masuk ya. Dari CC, subjeknya testing, dan ini jamnya barusan. Oke, pesannya halo Cici. Nah, kita juga bisa untuk mereply email ini. Kita reply, oke, kita send. Oke, sendnya sukses. Seperti itu. Tapi karena ini komunikasi dari dua arah, kita cukup cuma bisa reply saja. Nanti di B1 kita tidak bisa membukanya karena ini pakai POP3S. Oke, seperti itu. Itu saja untuk simulasi dari mail server dan juga dari FTP server ya. Eh, itu saja dari saya. Semoga materi dan simulasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi semua. Apabila ada kesalahan kata atau omongan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.